تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufiknya bagi kita di malam hari ini untuk bisa kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia di dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Tahawiyah, karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan syarah Al-Aqidatul Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang ucapan Imam At-Tahawi, wala yakunu illa ma yuridu wala tablughuhul awhamu wala tudrikuhul afhamu. Ya, tidak akan terjadi di alam semesta ini kecuali apa yang Allah kehendaki,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan la tablughuhul auham, tidak akan diliputi oleh apa yang terdapat dalam waham prasangka manusia, dan tidak akan bisa diliputi oleh pemahaman mereka. Di penjelasan kita yang lalu sudah kita sebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa iradah Allah itu ada dua. Dengan menetapkan iradah dengan rincian seperti inilah kita akan selamat dalam memahami perkara yang penting ini agar selamat dari sikap berlebih-lebihan dan kurang dalam hal ini, yaitu perbuatan orang-orang Al-Qadariyah yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan makhluk itulah yang menentukan dan menghendaki perbuatan mereka sendiri. Atau orang-orang Jabriyah yang berlebihan dalam menetapkan masalah ini sehingga menafikan dari manusia kemampuan untuk memilih dan berbuat. Dua-duanya sesat dan keliru. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ahlul wasat, selalu di tengah-tengah. Mereka menetapkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu berlaku untuk semua makhluknya. Kehendak Allah yang bersifat kauni itu meliputi semua makhluknya. Kehendak Allah itulah yang menentukan semua kehendak makhluk. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu wahai manusia kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka ada dua kehendak Allah yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang iradah kauniyah, al-qadariyah, al-khalqiyah. Kehendak Allah yang bersifat takdir yang menyeluruh bagi semua alam semesta. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Seseorang yang masuk Islam mendapatkan hidayah itu dengan kehendak Allah. Seseorang yang tetap dalam kesesatan tidak beriman itu terjadi dengan kehendak Allah. Ya, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki supaya Allah berikan hidayah kepadanya, Allah akan jadikan hatinya lapang, terbuka menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia tersesat, untuk Allah menyesatkan dia, Allah jadikan hatinya, dadanya sempit, berat untuk menerima Islam seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi semua dengan kehendak Allah. Ini namanya iradah kauniyah yang muradifnya atau sinonimnya kesamaannya adalah al-masyiah. Yakni kehendak Allah yang berlaku untuk segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Yang kedua ada yang namanya iradah syar'iyah, ad-diniyah. Ya, kehendak Allah yang sesuai dengan syariat dan agamanya. Ini muradifnya atau kalimat samanya adalah al-mahabbah, hal-hal yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang beriman, Allah mencintai orang beramal soleh, Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat, yang mensucikan dirinya. Allah mencintai orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran dan merenungkannya. Sebaliknya, orang yang durhaka, orang yang kafir, orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, Allah tidak ridho dan tidak mencintai mereka. Nah, iradah yang kedua ini berhubungan dengan apa yang Allah cintai. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Orang yang beriman berarti mereka mengikuti kehendak Allah secara syar'i. Adapun orang-orang kafir berarti mereka tidak melakukannya. Dengan cara ini kita membagi dua seperti ini kita akan selamat. Karena dalil-dalil memang menunjukkan dua hal ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu tapi Allah tidak mencintainya. Contoh kafirnya orang yang mati kafir. Allah tidak cintai, tapi Allah kehendaki, dalam artian Allah takdirkan. Maka jawabannya,
Dan buktinya di kalangan manusia terjadi, sudah kita pernah contohkan di pertemuan yang lalu, orang melakukan sesuatu dengan kehendaknya tapi dia tidak cintai. Ya, seperti yang saya pernah sebutkan, contoh yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Seorang ayah yang membawa anaknya ke dokter, kemudian dilakukan bedah atau operasi anaknya tersebut untuk mengeluarkan penyakit dari dalam tubuhnya. Perutnya atau dadanya dibelah, ya, dan terjadi dengan kehendak orang tuanya, bahkan dia bayar dokter tersebut, tapi dia tidak menyukai perbuatan ini. Siapa yang menyukai anaknya dibelah perutnya, dilukai sedikit saja dia tidak suka? Ini contoh seorang ibu yang anaknya nakal dicubit, dia tidak suka menyakiti anaknya, tapi dia lakukan dengan sadar, dengan kehendaknya, dengan pilihannya. Meskipun perbuatan tersebut dia tidak sukai. Ya, jadi bisa saja manusia melakukan sesuatu dengan kehendaknya tapi dia tidak sukai. Kalau manusia bisa melakukan ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sifat-sifatnya maha terpuji, perbuatan-perbuatannya maha sempurna sehingga tidak perlu dipertanyakan tentang apa alasannya. Baik. Nah, disinilah kita perhatikan, ya, Syekh menyebutkan iradah syar'iyah itu terkandung kecintaan dan keridhaan Allah di dalamnya. Sedangkan iradah kauniyah ini merupakan kehendak Allah yang meliputi semua makhluk. Semua yang ada di alam semesta ini. Semua kejadian, sampai perbuatan manusia pun Allah kehendaki, Allah ciptakan. Taib. Sekarang kita lihat dalilnya. Kata beliau, ya, wa hadza ka qaulihi ta'ala. Contoh iradah kauniyah yang artinya kehendak Allah yang menyeluruh berhubungan dengan takdir terhadap semua makhluknya. Firman Allah di surat Al-An'am ayat 125. Ayat yang tadi kita bacakan, "Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah menyesatkannya, Allah jadikan dadanya, hatinya dhayyik, sempit, berat menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Seolah-olah dia mendaki ke langit. Ini berarti kehendak Allah kauniyah. Karena Allah menghendaki orang yang dapat hidayah, Allah menghendaki orang yang tersesat. Ingat, masalah ini sudah kita katakan, kembali kepada kudratullah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, tidak bisa kita pertanyakan karena Allah kekuasaannya meliputi semua makhluknya. Makhluk ciptaannya Allah berkuasa berbuat apa saja. Cuma kita yakin Allah perbuatannya tidak mungkin ada yang salah. Tidak mungkin ada yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna hikmahnya, selalu menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi ketika Allah menakdirkan kebaikan, berarti itu dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan kebaikannya. Ketika Allah menakdirkan selain itu, berarti dengan keadilan dan hikmahnya yang sempurna. Dan sudah kita pernah terangkan, masalah takdir itu kewajiban kita adalah mengimani. Karena dia termasuk berita-berita yang Allah beritakan, yang sikap kita adalah membenarkan dan mengimaninya. Di sini tidak ada perintah, hanya membenarkan. Allah menakdirkan hamba ini sesat, maka dia akan tersesat. Allah menakdirkan hamba ini dapat hidayah, dia akan dapat hidayah. Allah menakdirkan seseorang ini meninggal di atas Islam dan baik keislamannya, maka dia akan, itu pasti akan terjadi. Sebaliknya, buruk keislamannya itu akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Yang ada kita benarkan. Inilah berita-berita yang kita harus sikapi dengan membenarkan dan mengimaninya. Di lain pihak ada
perintah dan larangan. Ini yang kita taati. Ya, ini yang kita taati. Ketika Allah memerintahkan untuk berislam, udkhulu fis silmi kafatan, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, ketika Allah menjelaskan jalan keselamatan, ini kita ikuti. Karena Allah berikan kemampuan kita untuk memilih, kemampuan kita untuk berbuat. Ada yang Allah beritakan wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak ridho dengan hamba-hambanya yang kekafiran. Tinggalkan kekafiran. Jadi waktu masalah kita mengimani takdir kan tidak ada paksaan bagi kita. Karena di sisi lain ada perintah Allah, lakukan ini, tinggalkan ini. Lakukan kebaikan, amalkan ketaatan, tinggalkan keburukan, tinggalkan perbuatan maksiat. Masuk Islamlah, maka kita masuk Islam. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Titilah jalan para sahabat, maka kita meniti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain. Tinggalkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, tinggalkan hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Tinggalkan. Ya. Sehingga sudah kita katakan tadi, bukti dalam Islam itu kita diberikan kehendak untuk berbuat. Orang yang melakukan perbuatan tidak sengaja beda hukumnya dengan orang yang sengaja. Kayak membunuh dengan sengaja dengan tidak sengaja, beda hukumnya. Kita contohkan kemarin orang yang berpuasa tidak sengaja makan dan minum, tidak batal puasanya. Coba kalau sengaja, batal, dosa besar. Karena yang sengaja berarti berbuat dengan kehendaknya. Orang yang tidak sengaja berbuat tanpa kehendaknya. Ya, tanpa pilihan darinya, maka tidak dihukumi sama seperti yang sengaja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, antum bisa membedakan satu perbuatan yang di situ ada kehendak dan tanpa kehendak, dan akan beda hukumnya antum menyikapi. Contoh, ada seseorang, misalnya anak-anak, kita sedang jalan dari tempat yang tinggi, tiba-tiba dia jatuh. Kita tanya, kamu kenapa? Saya jatuh. Kalau jatuh kira-kira dengan kehendak atau tidak? Kalau jatuh, terjatuh, tidak dengan kehendak, iya kan? Namanya dia tidak sengaja jatuh. Pasti kita kasihani dia, karena terjatuh. Tapi kalau dia mengatakan saya lompat tempat yang tinggi, kita akan marahi dia, karena dia berbuat dengan sengaja, dengan kehendaknya. Jadi manusia memang bisa memilih. Kalau yang jatuh dia tanpa pilihan, jatuh dengan sendirinya tanpa kehendaknya, Allah yang menghendaki, bukan dengan pilihannya sendiri. Tapi kalau dia lompat berarti dia dengan kehendaknya. Ini kita bisa bedakan dalam kehidupan kita. Berarti ya, dalam hal ini manusia ketika berbuat yang salah dengan kehendak, dia dicela. Tapi kalau tanpa kehendaknya, ini yang beda hukumnya di dalam Islam. Ala kulli hal, itu cara kita memahami permasalahan ini agar kita selamat dari dua kesalahan tadi. Taib. Contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala an Nuhin alaihi salam. Firman Allah tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di dalam surat Hud ayat ke-34. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Dan tidaklah bermanfaat nasihatku kalau saya ingin menasihati kalian, jika Allah menginginkan untuk menyesatkan kalian. Dengan sebab ini apa? Kita selalu minta kepada Allah, bersandar kepada taufiknya. Bukan kita bersandar kepada diri kita sendiri. Kita bersandar kepada, oh dia pintar nasihatnya, oh dia bagus kata-katanya, ucapannya menyentuh hati. Bukan ini yang menentukan, Allah semua yang menentukan. Ini menjadikan kita bersandar kepada Allah selalu. Jadi di sini ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ya, kita tahu kan di sini memang nasihat atau dakwah atau peringatan dari para nabi dan para rasul, termasuk hamba-hamba yang mengikuti mereka berdakwah, ini adalah sebab supaya Allah memberikan taufik kepada manusia. Hubungannya sebab akibat. Orang yang menyampaikan nasihat, menerangkan Islam,
ini dia telah melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah, dan disebut dia, kita tahu ya, ini ada yang namanya adalah hidayatul bayan wad dalalah, penjelasan, menunjukkan kepada kebaikan. Ini merupakan sebab. Adapun yang menentukan adalah hidayah taufik yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kalau orang sungguh-sungguh melakukan sebab, Allah yang menentukan. Kalau dia menghendaki maka terjadi. Sebab itu akan sampai kepada akibatnya menjadikan orang ini dapat hidayah, terbuka hatinya menerima kebaikan. Tapi kalau Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Makanya inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya di sini hidayah sebab tadi, hidayah menjelaskan, menasihati, menerangkan kebenaran, menjelaskan keindahan Islam. Ini sebab. Ini Allah tetapkan ada pada diri Nabi SAW. Engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yakni menjelaskan. Tetapi hidayah yang kedua tidak dimiliki oleh Nabi SAW, yaitu hidayah taufik. Ketika Allah Subhanahu wa taala nafikan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Maksudnya hidayah taufik. Karena ini di tangan Allah semata-mata. Tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, siapa yang yahdi may yasha. Karena inilah yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini ketika Allah memilih siapa yang pantas mendapatkan hidayah, itu adalah pilihan yang terbaik. Karena pilihan Allah Subhanahu wa taala dilandasi sifat-sifat kesempurnaannya. Baik. Kemudian contoh yang ketiga tentang ayat Al-Qur'an yang menunjukkan makna tadi, iradah al-kauniyah, surat Al-Baqarah ayat 253. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang dikehendakinya. Jadi intinya kita paham itu saja. Semua yang terjadi di alam semesta pasti dengan kehendak Allah yang namanya masyiah tadi. Iradah kauniyah. Iradah al-qadariyah. Kehendak Allah yang bersifat menyeluruh untuk alam semesta. Ya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Karena tidak mungkin ada di dunia ini selain makhluk. Ya, makanya para ulama mengatakan, kenapa dikatakan qadariyah itu qadariyah? Bahkan disebutkan dalam sebagian athar, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Orang majusi kan meyakini pencipta itu ada dua. Ya, Rabb itu ada dua. Ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan keburukan. Ini cahaya, mereka anggap ini pencipta kebaikan. Kegelapan itu pencipta keburukan. Qadariyah seperti itu, seolah-olah ada dua pencipta. Makhluk bisa menciptakan perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah menciptakan makhluk, tapi makhluk bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Maka makhluk bisa berbuat tanpa kehendak Allah, kata mereka. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu dia sendiri yang inginkan. Orang yang berbuat keburukan dia sendiri yang inginkan, artinya tanpa ada kehendak dari Allah sama sekali, tanpa ada takdir Allah. Inilah tersesatnya orang-orang Qadariyah. Seolah-olah mengatakan ada pencipta selain Allah di alam semesta ini. Jelas ini sesat. Dan ini jelas kufur hukumnya. Ya. Sebaliknya Jabriyah, ya seperti tadi, mereka mengatakan semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk adalah perbuatan Allah tanpa ada pilihan dan tanpa ada kemampuan kita berbuat sama sekali. Hanya seperti robot saja yang diarahkan, begitu. Ini juga tersesat. Nah, itu contoh ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah iradah al-kauniyah. Ya. Yang kedua ada iradah syar'iyah tadi. Hanya berlaku untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita pahami seperti ini saja. Ada orang mengatakan kita bingung memahaminya. Tidak perlu bingung.
Memang dua-duanya ini ada. Cukup kita mendengarkan penjelasannya. Ada yang namanya iradah, diungkapkan dalam kata-kata iradah, tapi artinya Allah mencintainya. Kalau yang pertama diungkapkan dalam kata-kata iradah, tapi artinya Allah menghendakinya, yakni menghendaki secara keseluruhannya, yang baik maupun yang buruk. Kalau syariah cuma yang baik saja, Allah menghendaki, Allah mencintainya. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kebaikan kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Artinya apa? Allah mencintai kamu merasakan kemudahan dalam Islam, dan Allah tidak mencintai kamu susah dalam agama ini. Berarti ini iradah yang artinya al-mahabbah, kecintaan Allah. Kemudian di surat An-Nisa ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah menghendaki, yakni Allah mencintai, untuk menjelaskan bagimu dan memberi hidayah kepadamu tentang sunnah-sunnah orang-orang sebelummu, dan Allah menginginkan atau mencintai untuk memberikan tobat bagimu, dan Allah maha mengetahui lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kemudian di surat An-Nisa 27-28, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah menghendaki, yakni Allah mencintai, untuk memberikan tobat kepadamu. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan untuk kamu itu menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Allah mencintai, Allah menginginkan, Allah mencintai untuk memberikan keringanan bagimu, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum. Allah tidak menghendaki, yakni Allah tidak mencintai, untuk menjadikan bagimu rasa berat dalam agama ini, akan tetapi Allah menghendaki, yakni mencintai, untuk mensucikanmu dan menyempurnakan nikmatnya atasmu. Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah menghendaki, yakni mencintai, untuk menghilangkan dari kalian, wahai ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW, menghilangkan dari kalian kotoran dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar kesucian. Fahadhil iradatu hiyal madhkuratu fi mithli qaulin nas liman yaf'alul qaba'ih. Iradah syariah ini yang artinya kecintaan Allah, inilah yang dimaksud ketika kita mendengarkan orang mengatakan, ketika mengomentari orang-orang yang melakukan, ketika mengomentari seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Misalnya orang mengatakan, hadza yaf'alu ma la yuriduhullah. Orang ini melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya tidak dicintai oleh Allah karena perbuatan maksiat. Ai la yuhibbuhu wa la yardahu wa la ya'muru bihi. Artinya Allah tidak mencintainya, tidak ridha, tidak pernah memerintahkannya. Adapun iradah kauniyah, inilah iradah yang disebutkan dalam ucapan kaum muslimin, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga dari kesimpulan ini, ada sebagian manusia pada dirinya terkumpul dua iradah sekaligus, iradah kauniyah dan iradah syariah. Contoh seperti ya yang dicontohkan oleh para ulama, misalnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Abu Bakar As-Siddiq beriman, dicintai oleh Allah atau tidak? Cintai kan? Berarti terwujud iradah syariah. Apakah ini juga dengan takdir Allah terjadinya atau tidak? Allah menghendaki secara takdir apa tidak? Allah menghendakinya. Berarti terjadi iradah kauniyah sekaligus iradah syariah. Ya. Sebaliknya kalau kita katakan ya, keimanan Abu Lahab. Keimanan Abu Lahab. Keimanan ini dicintai oleh Allah atau tidak? Allah mencintai, makanya diperintahkan dia kan, tapi dia tidak mau mengikutinya. Berarti ini secara syar'i Allah cintai. Kemudian secara kauni, apakah terjadi Abu Lahab ini beriman? Jawabannya tidak. Tidak terjadi karena Allah tidak menghendakinya. Ya. Berarti keimanannya Allah cintai tapi dia tidak mau beriman. Secara kauniyah juga tidak terjadi karena dia tidak Allah takdirkan untuk beriman. Sekarang kalau sebaliknya, kekufuran Abu Lahab secara syar'i, apakah kafirnya Abu Lahab dicintai oleh Allah? Tidak dicintai, berarti tidak terwujud iradah syariah. Secara kauni, apakah kufurnya Abu Lahab dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah? Jawabannya iya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh yang disebutkan oleh para ulama, ada orang yang terkumpul padanya dua-duanya kehendak tersebut, yaitu keimanan orang-orang yang meninggal dunia di atas keimanan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, jadi sebenarnya kita mudah untuk memahaminya kalau kita pahami bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Alam semesta ini semua adalah makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Jadi perbuatan manusia, kehendak manusia, apapun yang terjadi padanya, bahkan selain manusia semua tidak akan mungkin luput dari kehendak Allah. Tidak ada satupun yang selain makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama ketika menafsirkan makna ayat Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan, semua diciptakan oleh Allah. Ada yang menafsirkan ini adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan makhluk. Nah, taib. Jadi itulah cara kita memahami masalah ini agar kita selamat dari dua penyimpangan tadi, Al-Qadariyah dan Jabriyah. Kata beliau selanjutnya, wal farqu thabitun baina iradatil muridi an yaf'al wa baina iradatihi min ghairihi an yaf'al. Perbedaan keduanya ini sebenarnya jelas. Ya, ketika kita membedakan seseorang yang menginginkan untuk melakukan satu perbuatan dan seseorang yang menginginkan orang lain melakukan perbuatan itu. Fa idza arada al-fa'ilu an yaf'ala fi'lan fa hadhihi al-iradatu mu'allaqatun bi fi'lihi wa idza arada min ghairihi an yaf'ala fi'lan fa hadhihi al-iradatu li fi'lil ghair. Ya, di sini sekali lagi kita katakan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala membantah dengan kaidah-kaidah ya orang-orang Qadariyah yang mengaku sebagai orang-orang yang selalu menetapkan dengan akal, sehingga mereka dibantah dengan akal yang justru inilah akal sehat yang benar sesuai dengan dalil. Jadi perbedaan dalam masalah ini jelas antara keinginan orang itu sendiri melakukan perbuatan itu dan keinginannya untuk orang lain yang melakukannya. Maka jika seseorang yang berbuat ingin melakukan perbuatan itu, berarti ini keinginan yang berhubungan dengan perbuatannya. Tapi jika dia menginginkan orang lain yang berbuat perbuatan itu, maka ini berarti kehendak yang berhubungan dengan perbuatan orang lain.
Wakilan nau'aini ma'kulun linnas. Dan kedua perkara ini, dua macam hal ini bisa dipahami manusia. Orang yang ingin melakukan satu perbuatan, dia lakukan sendiri. Tapi kadang-kadang saya menginginkan orang yang melakukan, bukan saya, orang lain yang mengerjakan. Ya, ini kan kehendak yang berbeda. Pertama, kehendak dengan perbuatanku sendiri. Yang kedua, kehendakku dengan perbuatan orang lain yang melakukannya. Taib. Wal amru yastalzimul iradata ats-tsabitata dunal ula. Wal amru yastalzimul iradata ats-tsaniyata dunal ula. Ya, dalam hal ini satu perintah mengandung konsekuensi kehendak yang kedua, bukan yang pertama. Kalau kita ingin orang lain melakukannya, kita perintahkan sama dia, berbuatlah seperti ini. Ya. Fallahu ta'ala idza amara al-ibada bi amrin faqad yuridu i'anatal ma'muri ala ma amara bihi wa qad la yuridu dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk satu perintah, ya, misalnya perintah masuk Islam, perintah mengasalkan ketaatan, perintah bertauhid dan yang lainnya, maka kadang-kadang Allah menginginkan untuk membantu hamba yang diperintahkan ini untuk melakukan perintah itu, kadang-kadang juga Allah tidak ingin. Wa in kana muridan minhu fi'lahu, meskipun Allah menginginkan dia melakukannya, bisa jadi Allah membantunya, bisa jadi Allah tidak membantunya. Kalau pertanyaannya kenapa? Itu sesuai dengan hikmah Allah yang maha tinggi dan maha sempurna. Tadi sudah kita katakan, Allah itu sempurna pilihannya, sempurna hidayahnya, sempurna dalam hal kehendaknya. Karena sempurnanya perbuatan Allah tidak boleh kita tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang perbuatannya, sementara manusia yang ditanyakan tentang perbuatannya. Kan sudah kita contohkan di pertemuan kita yang lalu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam makna ucapannya, manusia itu ketika dia sudah dewasa berbuat sesuatu, ya, orang lain tidak pantas menanyakan perbuatannya, karena dia sudah dewasa. Padahal bisa salah dia berbuat. Yang ditanyakan tentang perbuatannya adalah anak kecil. Kalau ada anak kecil, antum lihat bawa uang 100.000, belanja ke pasar, pasti antum protes. Ini anak-anak kenapa bawa uang 100.000? Bagaimana kalau salah beli? Bagaimana kalau ditipu? Iya kan? Anak kecil atau orang gila akan ditanyakan perbuatannya. Sekarang ada orang dewasa normal bawa uang 1 juta untuk belanja di pasar. Apakah kita boleh protes? Ya, antum boleh protes? Ada orang bawa uang 1 juta, katakan, ini anak kenapa? Ini orang kenapa bawa? Ini bapak kenapa bawa uang 1 juta belanja di pasar? Maka dia mengatakan, terserah saya mau bawa 10 juta, 20 juta. Karena dia orang sudah bisa berpikir. Ini saja padahal bisa salah, tidak boleh kita protes. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya, sempurna keadilannya kita tanyakan. Ya. Seperti yang kita contohkan tadi. Tetangga kita hari ini masak ayam goreng sama sayur tumis kangkung. Ya, ini kan bukan bulan puasa, tidak apa-apa kita sebut makanan. Kita cium baunya, kita datang ke rumahnya marah-marah. Kenapa hari ini bapak atau ibu masak ayam goreng dengan sayur tumis kangkung? Kenapa tidak masak sayur asam atau sayur bayam, sayur kacang panjang? Kenapa tidak goreng ikan asin? Kira-kira mana yang gila di antara dua orang ini? Yang protes yang gila, terserah dia yang beli, dia yang punya uang, dia yang punya rumah, dia yang pengen makan. Padahal ini belum tentu pilihan yang sempurna bagi manusia kan? Ini tidak boleh kita protes menurut kebiasaan normal di kalangan manusia. Nah, bagaimana kita memprotes keputusan Allah menentukan yang ini, menghendaki yang ini? Tidak pantas karena Allah maha sempurna perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, sementara manusia yang ditanyakan tentang perbuatannya.
Nah, ini kaidah yang diterangkan oleh para ulama bahwa karena sempurnanya perbuatan Allah tidak perlu kita tanyakan. Kenapa Allah beri hidayah kepada ini? Kenapa Allah tidak beri hidayah kepada ini? Lah kita semua ini milik Allah, terserah. Syukur-syukur kita mendapatkan bagian dari hidayah. Yang kita yakini orang yang tidak mendapatkan hidayah pasti melakukan sebab buruk. Entah dia memang berpaling, entah dia memang tidak mau mendengarkan nasihat, atau dia yang memusuhi dakwah para nabi dan para rasul, naudzubillah min dzalik, atau dia memang tidak ikhlas niatnya, banyak pasti ada sebabnya. Karena kita yakin ketika Allah menyesatkan seseorang, Allah Maha mengetahui dia pantasnya tersesat. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan petunjuk atau hidayah darinya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita akan teruskan insyaallah di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami permasalahan-permasalahan akidah ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita untuk kita lepas dari syubhat yang menyesatkan kita dalam masalah-masalah yang penting seperti ini. Barakallahu fikum. Sudah waktu adzan, silakan dikumandangkan. Baik, barakallahu fikum. Kita dengarkan pertanyaan dari antum atau mungkin akhwat yang mengirim pertanyaan lewat kertas, silakan.
Ya, taib. Ada pertanyaan lewat pesan WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya Bapak Denny dari Bandung, Jawa Barat. Ya, barakallahu fiik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan kebaikan bagi Pak Denny dari Jawa Barat ini dan untuk kita semua. Saya ingin bertanya, apakah para milenial harus mengetahui makna dari Al-Baqi dengan baik, benar dan mudah dimengerti pada diri mereka? Al-Baqi bukan termasuk nama Allah. Nama Allah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih sudah kita sebutkan di awal pembahasan ini di pekan-pekan kemarin, yaitu Al-Awwal wal-Akhir, Huwal Awwal wal-Akhir wal-Zahiru wal-Batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Al-Awwal, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha tinggi dan maha dekat, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu yang kita sebutkan nama Allah yang ada dalilnya. Al-Baqi artinya maha kekal, tapi ini bukan termasuk nama Allah karena Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, sifat Allah adalah kekal. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mahal kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tapi untuk nama Allah ini Al-Asmaul Husna kita hanya menetapkan berdasarkan apa yang disebutkan dalam dalil. Jadi Al-Awwal dan Al-Akhir ini sudah mencukupi. Al-Awwal artinya antal awwalu falaisa qablaka syai'un, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Ya Allah, engkau adalah yang maha awal, tidak ada sesuatu pun yang mendahuluimu. Karena Allah tidak berpermulaan, maha kekal, ya, ke belakang dan ke depan. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkau adalah yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun yang ada setelahmu, karena Allah tidak berakhiran, yakni maha kekal ke depan. Itulah yang kita jadikan sebagai nama Allah yang kita tetapkan. Inilah yang perlu kita kenalkan kepada kaum muslimin. Semua orang perlu mengenal Allah, karena sifat-sifat kesempurnaan Allah wajib untuk dikenal oleh siapapun, dan ini merupakan sebab yang akan menguatkan dan menyempurnakan keimanan mereka. Ustadz, ada hadis sahih bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta sama beliau. Bagaimana dengan orang yang suka minta di jalan atau di lampu merah? Apakah kita memberinya, sementara kadang ada aturan untuk melarang memberi peminta-minta di lampu merah? Rasulullah SAW ketika ada yang datang kepada beliau meminta, beliau tidak pernah menolak karena beliau melihat orang ini berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Karena di hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan larangan meminta-minta. Banyak hadis-hadisnya sampai disebutkan ancamannya dalam hadis yang sahih tentang orang-orang yang meminta-minta nanti akan datang pada hari kiamat, tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ya, Rasulullah SAW pernah membaiat beberapa orang sahabat, kan adapun setelah zuhur 2 rakaat, tapi kalau kita ingin laksanakan 4 rakaat juga boleh, karena ada hadis juga yang menunjukkan tentang dianjurkannya hal ini. Berarti keutamaannya lebih besar lagi. Naam, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.